Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Ada teman sering asbun, ada juga teman yang sering curhat. Kalaupun aku rabun, tapi masa depan bersamamu selalu terlihat meledak. Balik maneh ambe aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film kisah nyata yang epik sekali lur. Apalagi yang main mantanku Mbak Sydney Sweeney, yaitu Christy tahun 2025. Menceritakan kisah hidup seorang petinju wanita legendaris dari yang awalnya sangat cemerlang berubah menjadi tragis karena manajer sekaligus suaminya sendiri. Penasarin? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan mantap dari dulurku Nur Hafido ya Cak. Mau tanya, susu bubuk itu bubuknya tengkurap apa telentang? Bubuk gitu ya. Kenapa lur lama nggak diucapin met bubuk gitu ya? Monggo skecaaken. Pada tahun 1989 di kota Edmond, negara bagian West Virginia, Amerika, seorang mahasiswi 21 tahun bernama Christy adalah pemain basket yang iseng-iseng ikut kompetisi tinju kecil-kecilan pertamanya, dan dia berhasil menang serta mendapatkan hadiah $300, yang mana uang segitu di tahun 89 cukup besar lur. Melihat gaya bertarung Christy yang agresif, ada penonton yang mengatakan bahwa Christy seolah-olah membalas orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Bahkan saking brutalnya di ring tinju, Christy dianggap sedang kerasukan setan. Namun yang saat itu Christy pikirkan hanyalah menghajar habis-habisan lawannya sebelum dia memukul Christy. I was trying to destroy everyone who'd ever done me wrong. When I ever stepped in a boxing ring though, all I knew was I had to beat the shit out of it. Said I fought like I had demons, and maybe I do. Christy tinggal bersama adiknya serta kedua ortunya yaitu Joyce dan John yang bekerja sebagai penambang karena West Virginia terkenal sebagai tempat penambangan batu bara lur. Namun alih-alih bangga dengan kemenangan pertama putrinya, Joyce justru memarahinya karena dia malu mengetahui Christy yang menjalani hubungan dengan teman wanitanya bernama Rosie, alias mereka lesbong lur. Won the tough man competition. Check this. She said some horrible about you and that girl. Is it true? Is what true? What are they saying? You know her name's Rosie. And now Pam is saying this about you. I want you to see her no more. You're gonna say it's my fault and the way I... Karena skillnya yang mengerikan, padahal baru pertama kali ikut kompetisi tinju, Christy dilirik oleh seorang promotor bernama Larry untuk memulai debut tinju profesional di kota Bristol. Awalnya Christy menolak karena dia pemain basket dan hanya iseng-iseng daftar turnamen tinju. Namun akhirnya Christy mau mengikuti arahan Larry karena dijanjikan hotel yang bagus serta hadiah $500 jika Christy berhasil memenangkan kompetisi. Christy pun pergi ke Bristol diantar oleh adiknya juga Rosie, dan siapa sangka lur lagi-lagi Christy bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Explain to you the rules earlier. They stop while you're fighting. Stop. Setelah memenangkan pertandingan dan mengantongi $500, Larry pun ingin mempromosikan Christy menjadi atlet profesional. Namun dengan satu syarat, yaitu Christy harus berolahraga di gymnya dengan pelatih bernama James Martin atau biasa dipanggil Jim, yang juga melatih putranya Pak Larry. Sungguh tawaran yang tak diduga-duga lur, dan Christy pun langsung menyetujuinya. You did great. Well done. You earned that. Look around my gym, work out with him some. I want to promote you. Got a trainer wants to meet Jim Martin. He's an excellent trainer.
Christy pun sampai di gym milik Larry bersama emaknya Joyce dan juga anjing peliharaannya. Namun sikap Pak pelatih gym seakan-akan tidak menghargai Christy yang seorang wanita dan membuatnya muak sampai ingin kembali pulang. Tapi Joyce mengingatkan jika mereka sudah menempuh jarak cukup jauh dan Larry juga telah menyediakan tempat tinggal gratis. Christy juga diberi pekerjaan sebagai kasir toko serta nantinya akan mempromosikan Christy sebagai atlet jika performanya bagus. Joyce juga mengatakan bahwa seorang pelatih memang terbiasa menggembleng muridnya dengan keras untuk memperkuat mentalnya. What? Working. Tony's trying to. What do you want? Dick, I'm gonna go home. Just think if Larry's offering you a place, that's how training works. It's supposed to toughen you up. Di hari pertama latihan ketika tes bertarung, Jim masih menganggap remeh Christy dan menyuruh salah satu muridnya untuk menyerang dengan sadis bahkan sampai mematahkan tulang rusuknya lur agar Christy tidak kembali lagi ke sana. Akan tetapi Out of here. Break a rib if you have to. I want to see how you move. Use your jab. Show me some. Sir, I didn't mean to. iya, Jim terpukau melihat kemampuan Christy yang mampu menjatuhkan muridnya dengan sekali pukul tepat di rahang. Dan Jim mulai akan serius melatih Christy. Di lain sisi, Christy disiapkan tempat tinggal oleh Larry di mobil karavan di area sirkuit miliknya. Dan Christy sering jogging di sana lur ketika tidak ada mobil yang latihan. Lalu sesi latihan sesungguhnya pun dimulai. Dan menurut Jim, Christy jauh lebih ulet, jauh lebih pantang menyerah dibanding murid laki-lakinya. Christy juga selalu berlatih sendiri agar perkembangannya bisa lebih cepat. Lalu Jim pun memberikan kostum tanding yang serba warna pink dan Christy pun memenangkan pertandingan pertamanya. You work harder than most of the men I train. Training my ass off. Turn her like a top. You look cute. Hubungan Christy dan Rosie pun berakhir karena Rosie sudah pacaran dengan seorang pria. Ya bagus begitu memang seharusnya ya kan lur. Meski merasa galau, tapi Christy mengubah rasa sedih dan kecewanya menjadi emosi yang meledak-ledak sebagai bahan bakarnya selama latihan, juga saat menghadapi lawannya di atas ring. Ngerinya sebagai pendatang baru lur, Christy sama sekali tidak terkalahkan dan sekarang dia mulai menyukai pelatihnya sendiri yaitu Jim karena hampir setiap hari Jim memberi perhatian meski umur mereka terpaut sangat jauh, yaitu Christy 22 tahun sedangkan Jim 47. Why don't you have a boyfriend? I'm gonna put all my energy into boxing. Get to the gym. Di tengah karirnya yang mulai bersinar di Bristol, Christy yang rindu dengan keluarga akhirnya pulkam dan dia masih terus jogging setiap hari. Lalu beberapa hari kemudian Jim pun datang ke rumah Christy dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Menurut Christy, profesi petinju tidak bisa menjadi mata pencaharian utama bagi masa depannya karena Larry sebagai promotor belum bisa membawa Christy ke panggung turnamen yang lebih besar. Jim pun akhirnya berniat menjadi manajer Christy dan berjanji untuk melatihnya sampai menjadi petarung wanita terhebat di dunia dengan memperkenalkannya ke promotor kelas kakap yang lebih pro dibanding Larry di kota Daytona, Florida. Christy pun setuju dengan rencana Jim dan alhamdulillahnya suasana di rumah juga lebih kondusif, apalagi Joyce sudah benar-benar mendukung putrinya menjadi seorang petinju. Female fighter in the world. Compared to who? I can't make a living doing it. Larry can't find women to fight me. Need Del Percio in Florida, an apartment for us in waiting for us in Daytona. Daytona Beach, baby.
Mereka berdua pun tinggal di sebuah apartemen dekat pantai Daytona yang disponsori oleh kenalan Jim. Lalu Christy melanjutkan latihannya serta mengikuti berbagai turnamen. Dan seperti biasa Christy menumbangkan setiap lawannya tanpa kesulitan yang berarti lur. Namun pada suatu malam Christy mendapat telepon dari Rosie yang mengajak bertemu. Dan besoknya mereka pun nongki di warkop minum kopi jos. Akan tetapi Jim sempat mendengar obrolan mereka di telepon dan langsung mendatangi Christy di warkop untuk ngobrol empat mata. Jim sangat kecewa karena Christy menemui Rosie lagi yang lama-kelamaan dinilai bisa mengacaukan karirnya dan Christy harus move on dari masa lalu. Namun brengkesnya Jim mulai memanipulasi pikiran Christy lur agar mereka segera menikah dengan mengatakan secara halus bahwa Christy tidak memiliki pilihan selain mengikuti keinginan Jim karena sekarang karir tinju Christy sudah cemerlang dan hanya Jim lah yang bisa membawa Christy bertemu promotor hebat. Salah satunya adalah Don King, sang promotor legendaris, dan Jim mengaku kenal baik dengan Don King lur. Selain itu Jim juga mengancam akan memberi tai keluarganya jika Christy bertemu Rosie kembali. Daripada hidupnya hancur, mau nggak mau, suka nggak suka, Christy pun setuju untuk menikah dengan Jim. Grabbing What are me. you doing sneaking around behind my back? snake. You're gonna lose your family. What you want, you're gonna lose your trainer. That in there is your past, not your future. I'm the guy who can pick up the phone, go do this. Steve Salters, will you marry me? Get up already. Film pun skip ke tahun 1995 dan sekarang Christy sudah menikah selama hampir 4 tahunan dengan Jim. Namun Christy sudah jarang mengikuti turnamen dan anehnya Jim masih belum mengenalkan Christy kepada Don King. Selain itu karena pendapatan Jim sebagai pelatih dan hadiah Christy menang kompetisi tinju masih belum cukup membayar tagihan bulanan, Jim pun memaksa Christy buy one dengan om-om gendut yang menyewanya untuk bertarung agar bisa menggrepe-grepe sambil tinju lur untuk memuaskan hasrat menyimpangnya. Sumpah ini suami macam apa blok. Yeah, just go back to Hitman. If you leave me, I'll kill you. I'm your trainer. Man has a job that can't pay the bills. I told you what you could do to make some more money, didn't I? Di kemenangan Christy pada kompetisi selanjutnya, bakat Christy akhirnya terlihat oleh anak buah Don King dan mereka pun dipanggil ke kantornya. Tapi ternyata lur, ketika bertemu Don King, Jim sama sekali tidak mengenalnya. Atau dengan kata lain, dulu Jim telah berbohong ke Christy saat akan menikahinya bahwa dia kenal baik dengan Don King dan hanya Jim yang bisa mempertemukannya. Makin gak beres ini sosok Jim, ya kan lur? We met back in Detroit. Nope, I don't forget people. You know Jim Martin? Nope, I thought you two met. nope. Christy pun mulai menceritakan dirinya yang anak seorang penambang batu bara asal West Virginia. Dan saat tinju, Christy selalu memakai kostum serba pink. Namun karena kasetnya macet saat ingin menunjukkan rekaman video pertarungannya, Christy pun memperlihatkan gaya bertarungnya secara langsung. Dan alhamdulillah Don King jatuh hati dalam sekejap, lalu memberikannya kontrak awal yaitu 5 pertarungan dengan masing-masing 6 ronde dan bayarannya $5.000 setiap pertarungan lur. Jelas Christy dan Jim pun sangat amat terkejut karena belum pernah mendapatkan bayaran sebesar itu. Dan ini adalah langkah besar bagi Christy untuk maju ke ranah olahraga tinju kelas dunia. Bahkan Christy diperkenalkan Don King saat konferensi pers bersama para petinju legendaris lainnya seperti Mike Tyson. Dan selanjutnya Christy akan lebih sering muncul di pertandingan besar yang tayang di TV. Left hook. Okay, Chris. Your name is Jim. Yes, sir. Let's do it. Round fights at 5,000 a fight. Dynamic and modern. Everyone should watch because I'm the best. Prove that Saturday night. Hardly believe it. Ever dreamed I'd be here.
Di pertandingan pertamanya yang diadakan di Las Vegas, Christy merasa sangat amat gugup lur, karena baru kali ini pertandingannya ditonton oleh banyak orang seantero Amrik. Keluarganya juga ikut datang ke sana, namun mereka sempat bertengkar padahal Christy sedang berusaha menenangkan diri. Jim pun memeluknya di kamar mandi dan mengingatkan bahwa Christy sudah menjadi seorang bintang atlet tinju dan tinggal bertarung seperti yang biasa dia lakukan. Lalu inilah yang terjadi, lur. She has 25. Good, but you gotta use that jab more. Iya, dari kemenangan tersebut karir Christy pun melesat dan namanya terkenal di mana-mana layaknya artis. Mereka berdua pun pindah ke rumah mewah di Apopka, Florida, serta memiliki gym pribadi. Dan Christy juga dianggap salah satu petinju wanita terbaik di Amerika. Namun setiap diwawancara, Christy mengatakan jika dia melakukan ini semua hanya karena ingin menjadi petinju yang hebat, bukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ataupun hal semacam itu. Dan sekarang Christy pun makin sering muncul di TV lur, bahkan menjadi ikon yang mempopulerkan tinju wanita. Just a regular wife who happens to people out for a living. Some kind of leg up to other women. For one thing, and that's Christy Martin. Karir Christy begitu cemerlang, akan tetapi Jim mulai bertingkah lagi hanya karena cemburu melihat Christy yang ngobrol bahas anjing peliharaan dengan tetangganya ketika jogging. Jim pun tega memukul endas Christy sekuat tenaga saat latihan. Selain itu, Jim sengaja tidak menghubungi Don King sebagai hukuman kepada Christy karena terlalu ramah ke tetangga. Sampai suatu hari Christy mengatakan di depan pers sesuai arahan dari Jim bahwa gajinya dari Don King masih tidak cukup. Mendengar itu, Don King pun merasa kecewa dan mau wanti-wanti Christy agar tidak berucap seperti itu lagi, atau Don King akan mengakhiri kontraknya. Don King juga mengatakan bahwa dunia akan tetap berjalan seperti biasa meski tanpa adanya Christy. Yang mana maksud Don King lur, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, ya kan? He's our neighbor. What am I supposed to do? He was being polite. I was being polite. I want to fight. I need a contract. Calls office every few hours just to check in. If I ever hear you press again, bitching about your pay, you're gonna wake up and realize it turns just fine with. Di tahun 2003, sikap buruk Jim semakin menjadi-jadi. Dia berani menyerang Christy di rumah karena Christy meminta pelatih lain untuk persiapan menghadapi lawannya bernama Laila Ali, putri dari sang petinju legendaris Muhammad Ali yang jauh lebih muda, badannya lebih besar dari Christy dan tidak pernah kalah. Lalu di gym Christy pun jadi lebih emosian dan menghajar lawan berlatihnya sangat keras, tidak seperti biasanya lur. Di lain sisi melihat sikap Christy, salah satu krunya, sebut saja Sukardi, menyadari jika Christy sedang ada masalah rumah tangga. Sneaking behind my back. We gotta fight different. It's like Ali, you're not gonna be. And how's everything else? You okay? Alih-alih mendatangkan pelatih baru, Jim memanggil Lisa, petinju hebat yang dulu pernah dikalahkan Christy dan sekarang menjadi lawan bertandingnya, agar latihan setiap hari jadi lebih berat demi melawan Laila Ali yang sangat tangguh lur. Namun melihat kedekatan Christy dan Lisa, lagi-lagi Jim merasa cemburu dan langsung menghentikan Lisa begitu saja. Christy pun semakin muak dengan Jim dan sikapnya ke Lisa juga ikut-ikutan ketus karena yang Christy butuhkan adalah pelatih baru untuk mendapatkan pandangan atau metode latihan yang berbeda. I wanted a new trainer. I got you instead. Easy you make it for fucking with me. No, I was just wishing you luck.
Ketika sesi penimbangan badan, tampilan rambut Christy sudah berbeda dan sesuai arahan dari Jim, Christy pun memberatkan badannya dengan uang koin yang dimasukkan ke dalam saku-saku bajunya agar dia bisa melawan Layla yang beratnya 73,5 kilo, sedangkan berat normal Christy hanya 64,8 kilo. Pastinya Christy semakin jiper karena mereka berada di kelas yang berbeda. Badan yang lebih berat artinya memiliki power yang lebih besar dan biasanya jangkauan pukulan juga lebih jauh, lur. Namun karena pertarungan mereka berdua sangat ditunggu masyarakat, mau nggak mau Christy pun akan tetap melanjutkannya. 159. Yeah. Layla Ali, 162. I'm 143. By the time she rehydrates, she's gonna be Nervous. Di hari H pertandingan melawan Layla, pendukung dari kedua petinju hampir sebanding. Akan tetapi selain perbedaan berat badan, tinggi mereka juga cukup terpaut jauh, lur. Dan ya, pertandingan kali ini begitu mematikan bagi Christy. Dia sangat kewalahan melawan Layla, berkali-kali terkena hantaman keras, dan Christy yang sangat pusing mulai hilang keseimbangan. Sampai akhirnya Christy pun kalah KO pada ronde yang keempat. Singkat cerita, pada tahun 2010 atau sudah 20 tahun lamanya menjalani karir sebagai petinju, Christy merasa stres dengan semua tekanan di hidup dan namanya juga mulai meredup karena banyak petinju muda-muda yang lebih jago, lebih fit dan tentu menggantikan ketenaran Christy. Pasangan suami istri ini pun sampai mengonsumsi narkoboy dan di umurnya yang ke-67 tahun, emosi Jim juga semakin tidak stabil. Sampai pada suatu siang Jim mencekik Christy dengan sangat keras karena dia mengira Christy telah berselengki, padahal dia hanya menghubungi stylistnya untuk potong rambut, lur. So why the fuck you looking at my phone all the time? Stop looking at my phone. I have to look. Saat keluarga Christy datang silaturahmi bersama rekan-rekan mereka, Christy pun memberanikan diri untuk menceritakan ke ibunya Joyce tentang sikap aneh Jim yang mungkin memasang CCTV atau perekam suara tersembunyi karena Jim mengetahui semua hal yang dilakukan Christy di rumah. Temperamen Jim juga tidak terkendali, bahkan menyuruh Christy melakukan sesuatu yang aneh, lur, dan Jim pun merekamnya. Christy pun merasa sangat ketakutan dan ingin segera minggat setelah pertandingan selanjutnya. Bukannya merasa empati dengan sang putri, Joyce justru menyebut Christy gendeng karena ternyata sebelumnya Jim memberitahu Joyce bahwa Christy sering konsumsi narkoboy dan juga sering ngomong lantur. Makin toksik makin ngeri si Jim ini, lur. Padahal Christy mengonsumsi barang haram tersebut karena diajak oleh Jim. I don't know what I'm supposed to do. I don't want to be here. He knows everything I do or say inside that. He must have the whole house set up with hitting me. You've been messing around. We can't tell you how to live your life. Salah satu kru tinju yaitu Sukardi memberitahu Christy bahwa Jim telah menggelapkan uang hadiah pertandingan Christy dan disembunyikan di kaleng halaman belakang rumah. Menurut Sukardi, Jim akan memberikan uang tersebut ke mantan istrinya. Selain itu, Jim juga menyebarkan ke teman-temannya di gym video-video pribadi Christy yang dia rekam secara paksa. Apalagi Jim berbohong ke Christy yang mengatakan ada pertandingan lagi dalam waktu dekat, padahal nggak ada, lur. Gak pakai lama Christy yang sangat emosi langsung menemui Jim dan believe in you. No Christy Martin without me. dengan santainya Jim mengatakan bahwa Christy tidak akan pernah menjadi petinju profesional jika bukan karena Jim. Namun Christy yang sudah muak pun segera balik ke rumah mengemasi baju-bajunya dan kabur dari sana. Where you been? The sacrifices I've made for you. Where are you going?
Setelah sekian lamanya, Christy pun bertemu dengan Rosie kembali dan menceritakan sedikit tentang masalahnya bersama Jim. Akan tetapi Jim tahu Christy sedang menemui Rosie yang mungkin dia sedang mengintai dari kejauhan. Christy pun mematikan HP-nya semalaman dan keesokan pagi Christy sangat terkejut begitu mendapat kabar dari Sukardi bahwa Jim telah mengirim foto-foto Christy yang tidak senonoh ke semua kontak-kontak pentingnya. Mulai dari keluarga, rekan-rekan di dunia tinju, sampai sponsor dongkrik. Jim juga menyebarkan hoax jika Christy pergi meninggalkannya untuk berselengki dengan seorang wanita. Jelas nama Christy semakin tercoreng, namun alih-alih melaporkannya ke polisi atau kabur, Christy memutuskan balik ke rumah untuk menghadapi Jim secara langsung karena masalah ini harus benar-benar dia selesaikan. Pictured everyone. Locks and contacts, my family. To go back there. Not running away. Sesampainya di rumah, Christy pun ingin rebahan dulu karena merasa pusing dan akan membahas masalah mereka nanti. Namun setelah Christy bangun dan menelpon Rosie sebentar, tiba-tiba Jim datang sambil memegang pisau dan anjir ngeri banget ini lur. Inilah yang terjadi. No, it's not working. Sangat biadab memang Jim menusuk Christy berkali-kali dan juga menembaknya dengan tatapan yang begitu dingin tanpa rasa bersalah. Lalu Jim merusak HP Christy maupun telepon rumah agar Christy tidak bisa menelpon siapapun termasuk polisi. Dan setelah itu Jim pun lanjut mandi karena mengira Christy pasti akan segera mati. Namun ternyata Christy masih bisa bertahan. Dia segera kabur mencari bantuan dan karena kunci mobilnya sudah disembunyikan, Christy terus berjalan tertatih-tatih lur, yang untungnya ditemukan oleh seorang pengendara yang lewat dan Christy langsung dibawa ke rumah sakit. Please help me. God, please, sir. I can call for you. Rosie? Okay. Do you know Rosie's number? I'm almost back. I need to speak now, okay? Alhamdulillahnya Christy berhasil diselamatkan dengan total 4 luka tusuk, 1 luka sayat di betis kiri, serta luka tembak di dada kiri yang tidak mengenai jantung. Rosie pun datang dan menunggu hingga Christy siuman. Lalu tak lama kemudian keluarganya pun tiba. Akan tetapi Joyce langsung mengusir Rosie dan menyalahkannya karena semua permasalahan ini berawal dari hubungan terlarang mereka. Di lain sisi, adik Christy mengabarkan bahwa Jim sudah tertangkap polisi yang ditemukan bersembunyi di gudang tetangga. Dan berita dari peristiwa ini pun sudah tersebar kemana-mana lur. You need to leave. You're the reason this has happened. Where's Jim? He's been arrested. Police found him. I could have been the daughter you wanted me to be. I tried my whole life. Setelah kondisinya stabil dan Christy mulai latihan berjalan, Lisa pun datang menjenguknya. Meski fisiknya masih belum pulih, namun Christy masih ingin kembali bertanding karena saat bertarung Christy dapat meluapkan emosinya dengan lebih terkontrol dan Christy ingin kembali berkiprah lagi di dunia tinju tanpa bantuan Jim. There, I'm calm. Quiet, just everything goes quiet. I want to fight again. No one will hold it against you if you don't. Let's get you up. 2 minggu kemudian Christy diizinkan pulang karena kondisinya sudah lumayan pulih dan dia pun langsung pergi ke gymnya yang disambut baik oleh teman-temannya di sana. Meski masih agak pincang, tapi Christy memaksakan diri ingin bertanding karena tinju adalah satu-satunya hal yang bisa menyalakan api semangat hidup. You got shot and stabbed 2 weeks ago. I don't know that you should be. Di pengadilan, Christy meluapkan amarahnya kepada Jim karena selama bertahun-tahun menikah, Christy seolah kehilangan jati dirinya karena Jim selalu mengatur-ngatur dengan menggunakan ancaman fisik maupun psikis, bahkan sampai berniat membunuh Christy. Namun untungnya tubuh Christy sangatlah kuat dan masih bisa selamat. Jim pun dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan dibebani masa hukuman selama 25 tahun lur, tanpa remisi lagi.
You stabbed me. You shot me. Time you promised to kill me. I thought you were joking. Man doesn't say that. You came up short. Came up short, didn't you, you piece of shit? Film pun ditutup dengan Christy yang kondisinya benar-benar pulih. Dan setelah melewati latihan yang ketat, Christy pun kembali ke ring tinju untuk bertanding. Kini Christy Salter adalah seorang promotor tinju dan juga advokat untuk mereka yang menjadi korban KDRT, lur. Buyar, pesan moral dari film ini adalah juara sejati bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang berani bangkit kembali setelah hampir kehilangan segalanya, lur. Assalamualaikum.